saya. Masuk nggak? Oh ya, oke. Apa kabar semuanya yang lagi di rumah, lagi work from home, dan tentunya lagi berpuasa ya. Semangat terus puasanya dan jangan menyerah apapun itu yang terjadi. Waduh. Karena yang pasti kita masih berapa hari lagi ya menjelang Lebaran ya. Dan pagi hari ini seperti biasa hari Rabu di minggu yang kedua ada program yang namanya Jaksa Menyapa. Pagi hari ini kita sudah bertemu dengan, nah ini nih, siapa yang kenalan dulu? Namanya Pak Hatma Aditya SH, ya. Apa kabar? Baik. Baik, ya. Pak Hatma ini selaku Kasubsi Ipolsus Budhankam, betul ya Pak ya? Betul sekali Mas Yosi. Ya, terus kemudian yang kedua ada Bapak Supinto Priyono SH, beliau adalah jaksa fungsional. Betul. Semangat? Tetap semangat puasa, Mas. tetap. Oh, kayak gini nih yang paling serem ya. Dan kita juga pengen menyapa yang di rumah yang lagi lihat YouTube-nya Pemkot Semarang, juga Facebook Pemerintah Kota Semarang. Selamat pagi, terus semangat berpuasanya dan selalu sehat ya. Sehat selalu. Ini yang katanya rapat di Iya, balai Pemkot. kota. Iya, beliau ahlinya ahli ini. Iya. Court of the court. Baik, kita yang pasti bersama Kejaksaan Negeri Kota Semarang pagi hari ini kita ingin memberikan satu tema, yaitu pengadaan barang dan jasa di tengah pandemi corona. Bener ya, karena corona ini wah, jujur nih mau lebaran kita dan segala macam ya kan. Terus apa namanya? Kita nggak boleh keluar rumah. Nah, ada beberapa pelayanan dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang sudah dihadirkan dalam menghadapi pandemi corona ini. Nah, saya mau nanya dulu, monggo Mas Aditya atau Mas Supinto, ini peraturan apa yang disiapkan pemerintah untuk mengatur kebijakan keuangan dan stabilitas keuangan pada masa pandemi? Oke, terima kasih Pak Yosi dan rekan-rekan di Era Semarang, Era Bio Semarang. Tetap semangat, tetap puasa, jangan sampai kendor. Oke. Jadi di tengah pandemi corona pada saat ini yang ada di Indonesia, termasuk salah satunya itu ada peraturan dari pemerintah berupa Perpu nomor 1 tahun 2020, yaitu kebijakan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Perpu nomor 1 tahun 2020 ini menegaskan bahwa ada beberapa pos anggaran yang disiapkan untuk mengantisipasi gejolak atas pandemi corona ini. Benar. Berupa dana anggaran senilai 405,1 triliun. 405,1 triliun. Oke. Itu anggaran dari pemerintah pusat yang digunakan untuk beberapa pos anggaran untuk kesehatan, untuk perekonomian, untuk di bidang pengadaan barang jasa termasuk seperti itu. Oke. Nah, sebentar Pak. Ya, kemudian ada peraturan dari pemerintah keputusan Presiden nomor 1 tahun 2020 juga menegaskan bahwa penetapan darurat kesehatan adanya pandemi corona itu peraturan peraturan Presiden, keputusan Presiden nomornya nomor 1 tahun 2020 menegaskan bahwa pandemi corona yang di Indonesia itu dikategorikan sebagai darurat kesehatan. Darurat kesehatan. Ya, nanti saya aturkan yang peraturan untuk kebijakan-kebijakan. Itu yang pertama yang dari atas sampai ke bawah itu ada kebijakan seperti itu. Oke, terus? Nah, kemudian dari pemerintah pusat dalam hal ini ada lembaga kebijakan pengadaan dan barang dan jasa itu LKPP mengeluarkan keputusan atau surat edaran nomor 3 tahun 2020. LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah nomor 3 tahun 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa kebijakan dari surat edaran tersebut bisa untuk pengadaan di tengah pandemi corona ini, pengadaan barang dan jasa pemerintah itu bisa diadakan secara langsung ya. Kalau dulu kan ikut di Kepres presiden itu karena ini kedaruratan ya, dulu kan ada lelang, ada apa dan sebagainya toh. Nah, sekarang langsung bisa
penunjukan langsung. Oke. Itu yang sudah dilakukan dan mengikuti peraturan yang ada ya Iya. berarti ya. Nah, sekarang dalam keadaan darurat ini pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan penunjukan langsung. Itu bagaimana sistemnya sekarang? Sistemnya gimana? Sistemnya itu ini perbedaan dulu ya, Iya. biar ada bedanya. Kalau dulu yang ikut di peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah itu awalnya kan ada mekanisme lelangnya, itu ada NWJ, kemudian ada penawaran, kemudian ada seleksinya, kemudian sampai ada ditetapkan lelang, kemudian ada kontrak dan lain sebagainya, itu dulu. Nah, ya sekarang juga berlaku juga, tapi ada peraturan sekarang ini LKPP ini bisa untuk penunjukan langsung. Jadi misal pemerintah Kota Semarang katakanlah untuk pengadaan hand sanitizer atau ventilator atau APD itu kan kalau dilihat dari keputusan LKPP bisa penunjukan langsung. Jadi ada beberapa rekanan yang sudah ahli di bidang itu, sudah mumpuni, sudah mempunyai kualifikasi di bidang itu, bisa ditunjuk langsung. Oh, silakan. Oke. Ada kontraktor A, kontraktor B, kamu mengadakan APD, kamu mengadakan masker untuk seluruh lingkup Kota Semarang. Nah, itu bisa secara langsung, tunjukkan langsung. Oke. Karena ini memang masa kedaruratan di bangsa ini Darurat, gitu ya. Oke. Sekarang untuk Mas Aditya nih, pengen tahu barang dan jasa apa aja yang dibutuhkan selama masa pandemik ini? Terima kasih Mas Yosi. Ya. Barang-barang yang diprioritaskan pada masa pandemik ini adalah ya seperti alat kesehatan, APD, seperti tadi disebutkan Pak Pinto, ventilator, masker, kebutuhan pokok. Nah, itu yang diprioritaskan pada saat ini. Oke. Jadi ketika ada pengadaan barang atau jasa pada saat masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah lebih memprioritaskan hajat hidup kesehatan dulu. Oke, itu yang nomor satu ya. Nomor Jadi satu. kebutuhan dari masyarakat yang utama ya. Yang utama. Dari bahan pokok, kesehatan itu yang harus sekarang ini lagi diprioritaskan. Ya, gitu diprioritaskan. Ya. Oke, nah apa aja sih tahapannya, bisa jelaskan nggak sih tahapannya tuh kayak gimana? Iya Mas Pinto. Tahapan pengadaan itu Ya, maksudnya. benar. Tahapan pengadaan yaitu tadi saya sebutkan bahwa kalau yang ikut perpres yang secara umum tadi kan ada tahapan lelang dan sebagainya, ada unwitching lelang, kemudian ada penawaran dan lain sebagainya sampai dengan ditetapkan pemenang lelang, ada tanda tangan kontrak. Kalau yang sekarang ini di tengah pandemi corona ini LKPP nomor 3 tahun 2020 itu menegaskan bisa secara langsung ditunjuk. Gitu. Ada kontraktor A untuk pengadaan APD, kontraktor B. Untuk sebentar tanpa lelang dulu berarti ya? Tanpa lelang, tunjuk langsung gitu. Tunjuk langsung, tapi ya? juga dengan syarat. Oh, ada syarat juga, jangan langsung main tunjuk dong berarti ya? Ya, maksudnya dalam artian ketika itu juga ada berpotensi manipulasi atau ada unsur KKN di situ, tetap bisa APIP atau APH bisa melakukan tindakan hukum di situ. Berarti itu ada konsekuensi hukumnya dong berarti ya kan? Contohnya dalam artian ini, kontraktor A, kamu saya tugaskan untuk membuat pengadaan masker 1000 unit, mereknya N95 katakanlah gitu. Iya, tapi kenyataannya masker yang itu bener N95 tapi bukan 1000 unit, katakanlah cuma 900, itu juga ada markup di situ. Oh, ya, itu nggak bisa ya? Bisa, katakanlah tadi masker N95 tapi kenyataannya datang M3, itu juga tidak boleh. Oh, harus gitu seperti ya. itu. Berarti memang harus ada tahapannya, ada konsekuensi hukumnya dan segala macam, dan harus sesuai dengan apa yang speknya gitu ya. Baik, kita bakal ngomong-ngomong sekali lagi bersama Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Pagi hari ini bersama Mas Supinto, juga Mas Aditya. Dan temanya sekali lagi adalah pengadaan barang dan jasa di tengah pandemi corona. Nah, silakan buat kamu yang pengen live chat di YouTube Pemkot Semarang juga Pemerintah Kota Semarang, silahkan kita tunggu sampai jam 10 dan kita akan kembali setelah yang satu ini.
Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Umat berdendang, kumandang azan, pertanda hati yang senang. Oh, hati yang gembira. Penuh sukacita, sebulan kita kan berpuasa, melawan lapar dahaga, kalahkan nafsu, rayuan syaitan, menjadi insan yang takwa. Oh, hati bergembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya, sedulur-sedulur yang selalu saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Di tengah keprihatinan kita tentang COVID-19, kita harus tetap berjuang hidup. Saya yakin sekali masih banyak anak-anak muda, orang-orang Semarang yang punya ide-ide yang original dan kreatif. Yang biasanya nih, buat kaos anak-anak muda yang keren-keren, mari kita kemudian bersama-sama kita buat masker. Sederhana, kayak gini dari kain, tapi kebutuhannya sangat luar biasa. Yang tadinya jualan kopi, mari kita kemudian kreatifkan produk panjenengan sesuai dengan kebutuhan hari ini. Apa itu? Minuman rempah jamu. Kami butuh dukungan Bapak Ibu sekalian, supaya kemudian di tengah keprihatinan kita ini, kita tetap bisa eksis dan kita berdoa bersama-sama. Insya Allah, dengan bergerak bersama, semangat gotong royong, COVID-19 akan pergi dari kota Semarang. Selalu sehat, selalu semangat, insya Allah Semarang semakin hebat. Matur nuwun. Kopi dan informasi pagi. Kita balik lagi di program Jaksa Menyapa, kerja bareng antara pemerintah Kota Semarang dan tentunya Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Dan sekali lagi kita masih ngomongin tentang pengadaan barang dan jasa di tengah pandemi corona ini, ya kan? Tadi sudah dijelaskan bagaimana tentang undang-undang yang sudah mengatur kedaruratan ini mengenai barang dan jasa. Mas Aditya, saya juga mau nanya nih, protokol kesehatan yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Semarang sendiri bagaimana? Untuk ini kan masa pandemi corona, orang yang ingin ke sana pelayanan tetap ada dong. Tetap. Nah itu gimana loh? Jadi begini. Terima kasih Mas Yosi. Betul. Bisa kami jelaskan masa pandemi corona ini Hmm. menjadi perhatian kita semua, terutama pimpinan kita dari pusat seperti Jaksa Agung juga sudah mengeluarkan beberapa surat edaran, yaitu surat edaran Jaksa Agung nomor 6 tahun 2020 tentang protokol pelayanan publik, Isja 5 tahun 2020 tentang penanganan perkara selama COVID-19, Seja 10 2020 tentang perubahan kedua Seja nomor 2 tahun 2020, Seja nomor 7 2020 tentang refocusing PBJ, Isja nomor 6 2020 tentang kebijakan keuangan negara, Seja 8 2020 tentang pembatasan berpergian, Seja 3 2020 penerapan protokoler kesehatan, Seja 4 2020 tentang perubahan Seja nomor 2, Seja 49 2020 tentang optimalisasi TUSI di tengah Covid, dan Seja nomor 2 2020 tentang penyesuaian sistem kerja. Jadi dari beberapa banyaknya edaran itu menandakan pimpinan kita sangat concern sekali tentang pencegahan penyebaran wabah Covid ini, khususnya di Kerjari Kota Semarang. Langkah-langkah yang sudah kita adaptasi dari aturan-aturan tersebut tadi yang sudah saya jelaskan, saya sebutkan, yaitu
di wajib di sebelum masuk ke kantor Kejaksaan Negeri Semarang sudah disiapkan wastafel di beberapa titik. Wastafel di beberapa titik yang diharapkan diwajibkan setiap pegawai atau seluruh tamu yang akan masuk di kantor kejaksaan diwajibkan untuk mengambil mencuci tangannya terlebih dahulu. Dan untuk pegawai setiap pagi juga kita selalu diadakan pengukuran suhu. Oh, itu wajib ya. Nah, terus itu nanti di data semua. Terakhir kemarin kita sudah melaksanakan rapid test pada seluruh pegawai. Itu sudah dilaksanakan. Sudah So far hasilnya alhamdulillah negatif semua. Alhamdulillah. Semoga hal ini dapat bertahan dan kami berharap aparatur kejaksaan yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Semarang bukan hanya di kantor saja menerapkan protokoler tersebut, namun juga menjadi influencer ketika mereka berada di tengah masyarakat. Oke, benar. Oke. Dan kita memberikan informasi terlebih dahulu dari websitenya siagacorona.semarangkota.id. Ini orang dalam pemantauan sampai sekarang ini atau ODP terpantau adalah 635 orang. Kemudian total ODP itu 3069 dan selesai pemantauan adalah 2434. Sementara PDP atau pasien dalam pengawasan yang sedang menunggu hasil adalah 261. Jadi total PDP 637 itu negatif, 320 meninggal negatif, 46 menunggu hasil, 10 itu harusnya 10. Kemudian COVID-19 meninggal adalah 22 yang domisili di Semarang dan 8 di luar kota. Sembuhnya sekarang totalnya 88. Ya alhamdulillah sekarang meningkat sih, Mas. Trennya positif ya. Positif ya. Oke, kita balik lagi mengenai pengadaan barang dan jasa di tengah pandemi corona ini. Saya pengen nanya nih, siapa aja yang berhak menetapkan kebutuhan barang dan jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat dan memerintahkan untuk melaksanakan pengadaan? Terima kasih Pak Yosi atas Ya. pertanyaan sangat baik sekali. Jadi untuk yang pengadaan itu kalau dari dana APBN atau APBD bisa dilakukan Pemkot gitu Pak Toh. Oh, oke. Pemkot Semarang Ya. itu bisa, dan dinas-dinas terkait lainnya itu bisa dilakukan secara langsung. Tapi Oke. dengan satu catatan yang tadi yang di luar yang tadi saya sampaikan tadi, ada dilarang untuk KKN, Oh, iya, kemudian itu. dilarang untuk markup harga. Tapi ada suatu catatan penting juga. Apa itu, Pak? Catatan penting dalam arti ini pengadaan tuh harus ada hubungannya dengan kedaruratan COVID-19. Selain itu belum boleh bisa. dulu ya? Contohnya seperti ini. Mentang-mentang ini darurat Ya, COVID, benar. jadi dari suatu dinas Mm-mm. juga nanti melakukan pengadaan katakanlah membuat gedung baru, itu kan tidak ada. Oh ya, tidak ada hubungannya. Gedung baru untuk ini COVID gitu Nah, kan, itu nggak bisa ya? Kalau untuk COVID ya sebenarnya bisa. Bisa, ya? Maksudnya untuk pelayanan yang lain untuk Oh, tidak itu bisa. nggak bisa. Semua dialokasikan untuk Ya. kedaruratan ini dong Ya, berarti. khusus untuk darurat. Tapi kalau semisal untuk yang ada hubungannya untuk gedung baru diperuntukkan untuk darurat, kemudian untuk ruang isolasi, untuk rumah sakit darurat juga bisa. Itu Bisa, ya. Tapi kalau yang saya maksud tadi gedung baru untuk Gedung baru untuk pelayanan yang lain. Oh, itu tidak belum bisa ya, Jadi berarti ya. Jangan sampai disalahkan karena ini mentang-mentang untuk penunjukan bisa langsung ya. Mereka semena-mena menerapkan Oh, yang iya, iya, iya. tidak ada hubungannya dengan Benar. pandemik ini. Benar, Seperti benar. itu. Berarti kita Ada batasannya ya. saling membantu juga ini untuk masyarakat juga, saling mengingatkan juga nih untuk saudara-saudaranya, Bu, jangan mudik ya Mas ya. Iya. Ini berarti Mas Aditya tetap di Semarang dong berarti ya? Iya, Aslinya mana Mas? saya asli Semarang. Mas Pinto? Saya asli Temanggung. Temanggung. Berarti nggak ke Temanggung dulu nih? Sudah 2 bulan tidak pulang. Luar biasa. Malah seneng malah. Oke, kemudian siapa yang berhak untuk menjadi penyedia barang dan jasa? Siapapun itu. Penyedia bisa siapa saja, yaitu yang penting kualifikasinya ada. Jadi suatu Itu yang mau kualifikasi dari teman-teman jaksa? bukan. Jadi katakanlah ada suatu kontraktor. Oh. Kontraktor itu punya PT, CV ataupun apapun itu Mhm. ya jelas memenuhi kualifikasi. Mhm. Contohnya kualifikasi dalam artian Pemkot melalui Dinas Kesehatan menunjuk suatu kontraktor A untuk pengadaan APD Mhm. atau masker atau ventilator atau ada vaksin dan lain sebagainya, hand sanitizer seperti itu. Iya. Tapi ternyata di kemudian hari diketahui bahwa
kontraktor A itu tidak punya kompetensi, tidak punya kualifikasi di bidang kesehatan. Dia itu punya kompetensi di bidang konstruksi barang dan jasa, bangunan, jembatan, itu tidak boleh seperti boleh itu. juga, Harus ya. ada kualifikasi yang sesuai. Iya. Oke. Dan silakan yang mau nanya-nanya, kita buka live chat di YouTube Pemkot Semarang, terus kemudian di Facebooknya di Pemerintah Kota Semarang. Yang pasti kita masih bersama Kejaksaan Negeri Kota Semarang, masih bersama Mas Pinto, juga Mas Aditya. Bagaimana juga dengan pelayanan-pelayanan yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Semarang ya. Oke, dan kita akan kembali setelah yang satu ini.
lagi di program Jaksa Menyapa, kerja bareng antara pemerintah Kota Semarang juga Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Asik ya. Asik sekali. Asik Siap. sekali. Dan tentunya kita lebih bisa mengenal ya payung hukum yang ada di Indonesia ya kan. Dan sekarang ini sekali lagi kita masih ngobrolin soal pengadaan barang dan jasa di tengah pandemi corona. Tapi sebelumnya kita akan bacain dulu info-info yang terbaru mengenai langkah-langkah apa aja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang. Jadi ini dia yang ada di Instagramnya @hendrar_prihadi. Jadi kemarin Pak Hendi juga melakukan sahur, juga melakukan pemantauan di pos pemantauan PKM Kota Semarang ya kan. Terus ini ada yang seru banget. Ini ibu-ibu Kelurahan Beringin Ngalian RW 4 RT 8 yang setiap sore semangat memasak stok sembako di lumbung pangan di dapur umum untuk buka dan sahur tetangga sekitar. Sementara kita mau ngasih tahu informasi dulu dari @Semarang Pemkot. Ini tentunya melalui kebijakan pemerintah, melalui kebijakan Wali Kota Semarang ada pembatasan kegiatan masyarakat dan peraturan Wali Kota Semarang nomor 28 tahun 2020 dan keputusan Wali Kota Semarang nomor 443/417 tahun 2020. Jadi ada pembatasan aktivitas luar dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat seperti yang dimaksud meliputi penghentian pelaksanaan kegiatan di sekolah atau institusi pendidikan, kemudian pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, pembatasan kegiatan di tempat umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pergerakan orang menggunakan moda transportasi. Nah, kita balik lagi di Jaksa Menyapa sekali lagi bersama Mas Aditya yang merupakan Kasubsi Ipol Sos Puthankam dan Mas Supinto Priyono, beliau adalah jaksa fungsional dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang mengenai pengadaan barang dan jasa di tengah pandemi corona. Nah, kita lanjut lagi. Ini terserah mau yang jawab siapa. Apakah penunjukan penyedia dapat dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan? Oke, saya jawab di situ. Monggo. Bisa di situ. Bisa? Bisa. Yang penting tadi memenuhi kualifikasi tersebut toh. Jadi yang pertama itu penyedianya berkompeten, kemudian juga penyedianya itu yang ada hubungannya dengan yang diadakan. Nah, itu yang kedua tentang yang HPS tadi ya, harga perkiraan sendiri juga belum ditentukan tapi bisa. Yang penting nilai kewajarannya ada gitu. Nilai kewajarannya contohnya ada. Yang dalam hal ini misal pengadaan APD atau ventilator yang sekarang booming ini ventilator sampai ratusan juta. Tapi dengan kebijakan yang dari Kemenhan sama Menkes ada PUMN dipangkas jadi 10 sampai 20 juta itu seperti itu. Oke, sekarang sistem pembayarannya kayak gimana, Mas? Pembayaran tetap sesuai. bisa transfer, bisa tunai, tapi kebanyakan sekarang ini sudah non tunainya yang tunainya itu dibatasi, jadi banyakan yang non tunai. Ya, karena juga ini ya, sekarang pembatasan untuk ketemu sudah dibatasi dan segala macam ya, benar ya. Oke. Nah, bagaimana dengan terkait pengadaan pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultasi ini gimana nih? Monggo. Ya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Pinto, Ya. untuk saat ini yang diutamakan prioritaskan yaitu tentang terkait dengan penanganan pandemi, yaitu seperti alat-alat yang bisa menunjang kesehatan pada masyarakat. Untuk pembangunan konstruksi, kalau nggak salah ingat saya pernah ini baca, kayaknya yang tidak terlalu urgent untuk saat ini mungkin di pending dulu ya. Pending dulu ya. Yeah. Sampai benar-benar clear ya masalahnya. Iya. Diutamakan dialokasikan semua anggaran itu yang bersumber dari APBD ya Mas ya. Iya. Untuk percepatan penanganan COVID-19 ini. Oke. Nah, apa yang harus diutamakan dalam pengadaan barang dan jasa? Apa yang harus diutamakan dalam pengadaan barang, jasa lainnya dan pekerjaan konstruksi saat ini? Nah, kalau saya boleh menjawab, jadi meskipun itu ada kebijakan yang tadi dari LKPP nomor 3 tahun 2020 tentang penunjukan langsung, tapi harus tetap tepat waktu dan tepat mutu. Harus seperti itu syaratnya itu. Tepat waktu, Tepat mutu. Jadi dalam artian speknya sama seperti yang saya contohkan tadi, pengadaan masker N95 tapi yang datang masker beda. lain, merek lain atau model lain itu enggak bisa. Itu yang tepat mutu. Harus sesuai dengan speknya. Tepat waktu dalam artian
sesegera mungkin. Sesegera Tidak boleh mungkin. molor 1 bulan 2 bulan. Apalagi ini pandemi kita harus segera Darurat cepat sih ya ditangani masalahnya seperti itu. ya. Oke. Satu lagi tepat guna ya Mas. Nah, Tepat guna itu gimana tuh? Tepat Jadi guna. harus berguna dengan masyarakat. Ya, sesuai dengan kondisi yang ada saat ini gitu. Misalnya tadi kata Mas Yosi menanyakan tentang konstruksi. Terus padahal urgensinya pada saat ini adalah percepatan pembangunan, percepatan penanganan pencegahan COVID. Ya. Itu tepat gunanya kayaknya kurang menuju ke sasaran. Lebih baiknya pada saat ini alat yang perlu diadakan itu seperti alat-alat kesehatan seperti Alat kesehatan yang penting ya. Kalau kebutuhan makanan juga perlu ya sekarang ya. kebutuhan dasar Iya, masyarakat. soalnya sekarang sudah banyak yang dirumahkan dan segala Iya, macam. betul. Bahkan ada perpanjangan anak-anak sekolah mundur sampai Mei gitu kan, nanti Betul, ada betul perpanjangan sekali. lagi. Oke, kita nanti akan bacain lagi dan kita pengen tahu hukum-hukumnya apa aja. Jika ada yang menyalahkan ini semuanya ya, Betul, saya ya. pengen tahu nih, apakah maksudnya dalam kondisi yang kayak sekarang ini, itu kan pasti ada yang menyalahgunakan dan segala Betul. macam. Atau mungkin mengambil untung dalam kondisi kedaruratan kayak Iya, gitu kan pasti betul. ada nih Mas. Nah, kita akan kembali lagi bersama teman-teman dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang di program Jaksa Menyapa dari program dari pemerintah Kota Semarang juga Kejaksaan Negeri Kota Semarang.
Oke, baik lagi di program Jaksa Menyapa, persembahan dari pemerintah Kota Semarang dan tentunya Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Dan kita masih ngobrolin tentang pengadaan barang dan jasa di tengah pandemi Corona. Nah, Mas, saya tuh pengen nanya, kemarin di awal-awal pandemi Corona ini itu ada penimbunan masker. Nah, itu tuh gimana tuh? Oke, bisa saya jawab, nanti bisa ditambahkan Ya, senior saya ini. iya. Oh, Jadi- seniornya beliau ya? Oh, luar biasa. Balik. Gimana tuh, Mas? Jadi begini Pak Yosi dan rekan-rekan di radio yang saya hormati, benar sekali, memang ada Iya ancaman, kan? ancaman hukumnya, ancaman pidananya. Ketika seseorang pelaku usaha ataupun siapapun itu perseorangan bisa, pelaku usaha bisa, yang dengan sengaja melakukan penimbunan stok barang kebutuhan masyarakat di tengah-tengah pandemik seperti sekarang ini ataupun di tengah bencana, itu juga ada hukumnya di Undang-Undang Perdagangan. Masker rimbun? Iya, juga? termasuk ini kan barang kebutuhan yang dicari konsumen pada saat tertentu. Saat Oke. ini kan saat tertentu ini kan dicari. Iya, Seperti iya. APD, Benar. masker, hand sanitizer, Benar, kemudian benar. apalagi ada yang kalau ranahnya lebih besar lagi yang ventilator dan lain Ventilator, sebagainya ya. itu. Kalau ada yang menimbun mencoba menyetok barang di rumah kemudian menjual lagi di harga yang Tinggi. Wah, itu ada ancaman hukumnya di Undang-Undang Perdagangan. Oke. Undang-Undang nomor 4 tahun 2000 nomor apa maaf. Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang 14. Undang-Undang Perdagangan. Oke. Pasalnya pasal 107. Nah, itu. Oke. Itu ancaman pidananya itu maksimal 5 tahun 5 tahun. dan ada dendanya Ada. maksimal 5 miliar. Itu Waduh. tinggi itu. Ya itu. Jadi jangan coba-coba siapapun itu pelaku. Nah, jangan coba-coba siapapun itu pelaku usaha maupun individu. Jangan coba-coba menimbun barang di tengah-tengah bencana, apalagi Benar. seperti sekarang ini. Jahat. Masker, Betul. APD, Yes. hand sanitizer jangan. Ada ancaman hukuman minimal 5 tahun, denda maksimal 5 miliar. Pidana 5 tahun tadi. Tuh, Pak Pintu aja udah bilang kayak begitu, malah nggak serem 5 miliar. Gajinya berapa tahun saya gitu Iya, ya. iya, iya. Itu Nah. ancaman di undang-undang seperti itu. Oke, sekarang ada nggak sih ancaman juga atau ancaman hukuman juga yang misalnya sesuai dengan barang dan jasa nih ya, kita kembali Iya, lagi iya, ya. betul. Nah, sesuai dia ada pengadaan barang dan jasa, tapi itu speknya nggak sesuai. Itu Nggak sesuai. bagaimana itu? Misalnya kita juga pengen tahu dong, masyarakat juga Oke, pengen oke. tahu itu gimana? Di tengah-tengah pandemi corona seperti ini kan dari Presiden sudah mengeluarkan pada saat ini adalah darurat kesehatan. Berarti kan dalam keadaan darurat. Bencana non alam. Hari ini kan Oke. pandemi corona COVID-19 itu bencana non alam. Mhm. Ketika seseorang siapapun itu, apakah dia pejabat negara ataupun Siapapun itu. ASN pejabat negara ataupun orang swasta yang berani melakukan tindak pidana korupsi dengan uang anggaran APBN atau APBD. Itu korupsi itu kuncinya di situ. Ya. Anggarannya berasal dari uang negara. Apakah itu APBN, APBD, baik itu di tingkat pemerintah atau BUMN, BUMD itu masuk di keuangan negara itu. Siapapun itu, baik itu ASN atau non ASN yang mencoba-coba melakukan tindak pidana korupsi di ketentuan Undang-Undang nomor 31 tahun 99 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi pasal 2 ayat 2 itu ancaman hukumannya mati. Nah, itu ya. Jadi jangan coba-coba korupsi di saat kita sedang kedaruratan yang namanya COVID-19 ini Iya. ya. Hukuman mati, Mas. Hukuman mati, maksimal hukuman mati. Serem amat ya. Ya, Jadi jadi jangan contohnya coba-coba. seperti ini. Suatu dinas katakanlah, suatu Iya. dinas, saya contoh yang real aja toh. Suatu dinas melakukan pengadaan barang dan jasa berupa ventilator, katakanlah ventilator, kemudian masker yang kita hadapi sekarang ini kita untuk kebutuhan Covid ini ada masker, kemudian hand sanitizer, kemudian APD yang dengan cara penunjukan langsung. Tapi di kemudian hari ternyata ada oknum ASN yang bermain di situ korupsi setidaknya misal 1 miliar atau 2 Iya. miliar untuk barang itu di markup barangnya kemudian disikat untuk sisanya. Iya, iya. Nah, ternyata barang itu hasil dari keuangan bersumber dari APBN atau APBD itu bisa diterapkan hukuman mati seperti itu. Oh, oke. Jadi Jadi harap waspada. waspadalah. Oke, ini kasih backsound enak kali ya.
Saya tidak makan, saya begini Pak Yosi, saya bukan menakut-nakuti tapi bunyinya undang-undang seperti itu. Iya, ya kita sesuai hukum lah, ya kan. Oke Mas, sekarang kita kembali lagi mengenai nanti pengadaan barang dan jasa. Ini bagaimana caranya untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukannya pembayaran? Iya. Itu gimana caranya? Jadi untuk biaya pembayaran tadi saya sampaikan dari awal, jadi di tengah pandemi corona ini kita pengadaan barang jasa bisa dilakukan secara langsung sesuai dengan tadi LKPP nomor 3 tahun 2020. Namun demikian perlu diadakan meskipun tidak ada APS dan tidak ada HPS, tapi dengan sistem value to money, jadi ada uang ada barang seperti itu. Jadi gitu. dibayarkan langsung jebret ke kontraktor itu. Tapi yang kewajaran itu di tingkat pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten kota juga ada itu. Misal untuk pengadaan masker minimal sekian, ada ringnya itu. Jadi ketika lebih dari itu yang tidak wajar, misal masker yang sensi harga misal 5.000 dijual 300.000 kan tidak wajar seperti itu. Baru satu lembar, baru berapa lembar masker kan dikalikan berapa aja gitu. Berapa kali gitu ya. Itu ada di pemerintah kota ataupun kabupaten sudah ada. Untuk orang yang harganya pasti ada itu. Oke, Mas Aditya, ini bagaimana tugas dan fungsi Kejari Kota Semarang terkait 9 langkah pemerintah dalam menyelamatkan ekonomi? Jadi salah satunya terkait dengan 9 langkah pemerintah dalam menyelamatkan ekonomi, yaitu kami sendiri di Kejaksaan, yaitu Kejaksaan Agung pusat, kami sudah mengeluarkan tadi surat edaran yang dalam arti di mana kita sebagai jaksa melakukan pendampingan terhadap dalam masa pandemi ini terhadap pemerintahan daerah supaya agar apa yang dilaksanakan, alokasi anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah kota, pemerintah daerah itu tepat sasaran, yang mana nanti finishnya masyarakat akan terpacu ekonominya, tidak mandek dengan adanya pandemi ini. Oke, gitu. Terus berjalan ya. Itulah fungsi kita dalam hari ini. Ada kemarin Jamdatun melakukan pendampingan hukum terhadap apa-apa yang dibutuhkan oleh Pemkot Kota Semarang, Pemkot bukan Kota Semarang ya, seluruh Indonesia, Pemda, dalam rangka mengambil kebijakan di tengah masa pandemi ini, seperti itu. Oke, ini udah sampai di terakhir. Mungkin ada yang pengen disampaikan dari Pak Pinto juga Pak Aditya? Mungkin sedikit saya sampaikan di tengah wabah COVID-19 ini, mungkin tadi diterangkan bahwa banyak akan ada oknum-oknum yang bermain spekulan-spekulan, itu entah itu oknum masyarakat ataupun oknum-oknum aparatur negara. Mungkin dengan adanya himbauan dari kami ini agar supaya tidak melakukan pelanggaran hukum di tengah wabah ini, soalnya ini wabah ini ada wabah kemanusiaan. Betul. Dari kita untuk kita sendiri. Maka dari itu kita harus saling membantu, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Benar Mas, setuju kalau saya itu ya Pak Pinto ya. Oke, saya tambahkan sedikit. Jadi saya sampaikan kepada masyarakat umum secara luas di forum yang sangat istimewa saat ini, pagi ini, di tengah wabah pandemi corona saat ini, kita akan selalu menjaga arahan dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk social distancing maupun physical distancing. Tapi yang lebih utama, yang lebih penting sekali adalah kita jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu yang paling penting. Kita pakai hand sanitizer, kita sudah mandi, mencuci tangan, pakai APD. Tapi kalau kita kurang berdoa, kurang kepada Yang Maha Kuasa, yang menciptakan virus itu adalah Yang Maha Kuasa, jadi bukan orang gitu. Itu adalah makhluk hidup, punya nyawa. Benar. Kita harus bertawakal tuh ala Allah bagi yang muslim seperti itu. Amin. Ya benar ya. Oke, dan terima kasih untuk Pak Pinto juga Pak Aditya dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang, dan terima kasih untuk yang sudah nonton di YouTube Pemkot Semarang juga Facebook Pemerintah Kota Semarang. Kita ingatin lagi, saling menjaga, jaga kebersihan, jaga kesehatan dan segala macam, dan tentunya selamat menunaikan ibadah puasa. Sukses terus. Sampai ketemu 2 minggu lagi di program Jaksa Menyapa. Bye.